Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Masyiral ikhwan wal akhwat, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kita sampaikan kepada saudara-saudari kita, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan limpahan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Kita sampaikan ahlan bikum bihudurikum, selamat datang kepada antum sekalian yang telah menghadiri undangan kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman kita dari pengurus KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, untuk Korwil Kota Palembang ini. Dan sesungguhnya tidak lain tidak bukan adanya daripada KPMI ini adalah bagian daripada keberkahan dari dakwah sunnah yang secara khusus di negeri kita ini, di Indonesia. Dan sebagai bentuk kepedulian para asatidzah yang mereka mendakwakan dakwah sunnah atas tuntutan-tuntutan daripada kaum muslimin secara umum dan para ikhwan dan para akhwat secara khusus yang telah mengenal kajian sunnah ini, agar mereka memiliki forum yang mereka bisa berbagi, yang mereka bisa berkonsultasi tentang bagaimana pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia ini secara khusus untuk bisa mengembangkan usahanya. Yang kita cari adalah keberkahan daripada hasil usaha dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Forum yang disebut dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia di Kota Palembang ini, kami ketahui dibimbing oleh ustadz-ustadz sunnah pula sebagai pembinanya. Dan alhamdulillah kami sering bertemu di majelis-majelis daurah dan yang semisalnya
Dan alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan ikhwah sekalian setelah sekian tahun. 7 tahun yang silam saya terakhir ke kota Palembang ini. Maka alhamdulillah kami memuji Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dengan ikhwah-ikhwah sunnah yang kami cintai karena Allah. Dan kali ini kita akan membahas satu materi yang sebagaimana kajian kita adalah kajian komunitas pengusaha muslim Indonesia, yang kita ambil tema untuk kajian kita pada malam hari ini adalah kiat pengusaha muslim untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di sini dikatakan bahwa kajian kita ini kayaknya skupnya lebih sempit, kok hanya pengusaha muslim? Padahal saya yakin tidak semua yang hadir ini masuk di membernya KPMI, nggih Mas ini ya. Tapi saya berharap setelah ini ikutlah member dari KPMI. Bukan karena apa-apa, biar kita bisa berbagi. Karena di forum komunitas pengusaha muslim kita bisa berbagi. Antum yang sudah tahu bagaimana menjadi pengusaha muslim yang baik, bagaimana bermuamalah yang baik, bisa berbagi dengan teman-teman yang belum tahu. Yang belum mengerti, yang belum tahu, nanti akhirnya bisa sharing sehingga akan mendapatkan bimbingan-bimbingan. Tidak ada pungutan-pungutan biaya. Yang ada adalah bagaimana kita itu bisa sharing, berbagi kebaikan-kebaikan tentang ilmu, tentang pengalaman dan sebagainya di dunia pengusaha. Yang paling penting juga bahwa saya yakin bahwa yang hadir ini semuanya adalah pengusaha. Semuanya adalah pengusaha. Karena setiap kita itu sesungguhnya adalah sedang berusaha. Setiap kita sedang berusaha. Nah, hanya saja beda-beda. Yang digeluti ini dalam usahanya ini bidangnya apa? Semua kita itu sedang berusaha. Dan setiap kita memiliki usaha. Maka hanya perbedaannya adalah bidang-bidang apa yang sedang digelutinya. Oleh karenanya tidak ada yang tidak sesuai. Meskipun misalnya penyelenggara daripada kajian adalah KPMI, bukan berarti yang tidak member KPMI tidak sesuai untuk hadir di sini. Tidak. Nah, bahkan sesungguhnya materi-materi yang seperti ini sangat dibutuhkan. Tidak sekedar ini adalah pengajian yang diselenggarakan oleh KPMI, tetapi secara umum kaum muslimin membutuhkan kajian-kajian yang temanya adalah tema-tema muamalah yang seperti ini. Karena apa yang tadi saya katakan, semua kita itu adalah pengusaha. Tapi yang dikhawatirkan belum semua kita belajar bagaimana menjadi pengusaha. Kalau sekedar pernah ikut misalnya seminar, webinar dan sebagainya, bagaimana menjadi pengusaha sukses, ini kiatnya sangat banyak. Bahkan mentor-mentor di bidang usaha itu sangat luar biasa, banyak. Bahkan yang memiliki pengalaman sebagai pengusaha sukses pun banyak. Tapi kita sebagai seorang muslim kan tidak cukup hanya sekedar ikut webinar bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Yang paling penting adalah bagaimana keberkahan daripada usaha yang kita sedang jalani ini. Lebih dari itu adalah apa yang kita pungut, apa yang kita ambil harus betul-betul nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serupiah, 2 rupiah yang kita pungut, yang kita ambil, yang kita berikan kepada anak dan istri kita, harus kita bisa pertimbangkan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini judulnya maka tidak cukup hanya sekedar webinar, sekedar seminar bagaimana kiat menjadi pengusaha sukses. Tapi harus benar-benar belajar bagaimana menjadi pengusaha yang tahu mana yang halal, mana yang haram, yang tahu mana yang ini adalah dibolehkan, mana yang dilarang. Ini yang paling penting. Dan alhamdulillah adanya komunitas di KPM ini adalah untuk memberikan bimbingan-bimbingan tersebut. Tidak dipungut iuran, tidak dipungut biaya untuk ikut menjadi membernya KPMI. Nah, kalau ada pungutan-pungutan laporkan ke saya nanti. Kalau ada pungutan-pungutan di KPMI nanti laporkan kami. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita akan bincangkan pada
pengajian kita di malam hari ini adalah kiat pengusaha muslim untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa jadi ada pengusaha yang dia itu tidak diridhai Allah. Kenapa kita bahas kiatnya supaya diridhai Allah? Berarti ada pengusaha yang tidak diridhai Allah. Tentunya betul, benar tidak semua pengusaha itu diridhai Allah. Hanya pengusaha-pengusaha tertentu yang nanti akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kiat-kiatnya dan macam apa yang diupayakan sebagai pengusaha supaya nanti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Keridhaan Allah itu dibutuhkan tidak sekedar nanti untuk di akhirat. Keridhaan Allah Azza wa Jalla itu menetapkan kebaikan pula di dunia. Jadi balasan orang-orang yang Allah ridhoi ada yang disegerakan di dunia. Tetapi orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, mereka lebih mementingkan bagaimana kelak di akhirat diridhai oleh Allah. Tetapi Allah tidak akan melupakan mereka yang diberikan, yaitu disegerakan balasan kebaikan di dunianya. Allah Azza wa Jalla menjanjikan di dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa orangnya yang dia beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah beramal soleh lantaran iman, dasarnya adalah karena iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beriman dengan rukun iman yang 6. Dia dasarnya itu di dalam beramal soleh. Maka Allah SWT menjanjikan, falanajziyannahum hayatan thayyibah. Kami akan berikan balasan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia. Ditata oleh Allah kehidupan di dunia. Jadi menjadi suami istri yang baik. Dalam berkeluarga dia keluarganya baik. Ketika dia menjalani kehidupannya juga dijalani dengan baik. Termasuk kalau dia adalah orang-orang yang menjadi pengusaha, oleh Allah pun akan dijadikan sebagai pengusaha yang baik. Dan usahanya pun akan diperbaiki oleh Allah SWT. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan balasan di akhirat oleh Allah SWT akan diberikan ganjarannya daripada apa yang dia pernah lakukan di dunia jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka yakin bahwa keridhaan Allah Azza wa Jalla tidak sekedar menjanjikan kebaikan di akhirat, tetapi juga menjanjikan kehidupan yang baik di dunia. Untuk tujuan inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kita semuanya itu membutuhkan keridhaan Allah. Sebagai seorang pengusaha, kita harus mendapatkan keridhaan Allah agar apa yang kita jalani di kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat kelak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kiatnya menjadi pengusaha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, niatkan dengan niat yang benar, yaitu ikhlas untuk menunaikan kewajiban. Para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar kita itu memiliki usaha dan berusaha. Jadi yang memerintahkan kita untuk berusaha itu adalah Allah. Sebagai wujud syukur kita sebagai hamba yang oleh Allah diberi potensi-potensi yang sangat luar biasa. Manusia diberi potensi oleh Allah dengan potensi yang sangat luar biasa. Yang dengannya dia bisa berusaha, yang dengannya dia bisa menghidupi dirinya, mencari rezeki yang Allah SWT tebarkan. Oleh Allah diberi kesehatan. Oleh Allah diberi akal yang sehat pula. Oleh Allah diberi kekuatan. Oleh Allah diberi iradah, diberi kuwah. Kita sebagai manusia oleh Allah diberi kehendak. Dan tidak sekedar kehendak, tetapi diberi pula kekuatan. Ada potensi. Kekuatan akal, kekuatan jasad. Semua ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak bisa tidak orang harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang luar biasa ini. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah adalah menggunakan potensi-potensi yang Allah telah berikan ini untuk menjadi seorang pengusaha. Untuk berusaha. Kalau dalam bahasa yang lainnya untuk bekerja. Jadi bekerjalah untuk bersyukur. Menunaikan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bekerja adalah perwujudan daripada rasa syukur kita kepada Allah. Kita menjalani usaha, menjalankan usaha karena kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku nikmat ini. Kekuatan akal, kekuatan fisik. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan potensi yang lainnya. Aku akan bersyukur kepada Engkau ya Allah. Aku bergunakan nikmat yang Kau berikan untuk menggapai ridho-Mu. Di antaranya aku tidak akan meminta-minta kepada manusia. Aku akan lakukan sebuah usaha ya Allah untuk menggapai rezeki-Mu. Menafkahi diri, menafkahi anak dan istri. Begitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Saba ayat nomor 13. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah ini. I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarganya Dawud. Lakukanlah usaha wahai keluarga Dawud syukran. Dalam rangka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan kiranya sedikit saja di antara hamba-hambaku ini yang mau bersyukur. Jadi sebagai seorang muslim jangan sampai menjadi golongan yang sedikit tadi. Nah, jangan sampai menjadi golongan yang banyak, hendaknya menjadi golongan yang sedikit. Itu yang bisa bersyukur. Berarti kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kalau menurut ayat ini, bagaimana kebanyakan manusia tidak bersyukur itu? Karena mereka tidak bekerja. Mereka tidak melakukan usaha. Mereka menggantungkan hidupnya kepada orang, kepada manusia. Maka itu tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga sebagai bentuk syukur seseorang kepada Allah adalah dia harus bekerja. Dia menjalankan usaha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja harus ikhlas. Tidak sekedar ibadah, sholat, puasa yang harus ikhlas. Bekerja pun harus ikhlas. Lillahi ta'ala, ya Allah karena Engkau memerintahkan aku maka aku bekerja. Ya Allah karena Engkau mewajibkan aku untuk menghidupi diriku dengan usahaku maka aku lakukan ya Allah. Tidak pamrih kepada manusia. Kadang orang itu menjadi tidak mau bekerja lantaran pamrih. Dan itu banyak realita menunjukkan hal ini. Kita itu butuh apa? Butuh nafkah. Untuk apa? Untuk kita hidup. Tapi kadang orang karena dia itu sudah pamrihnya kepada manusia, tidak pamrihnya kepada Allah, dia pasang gengsi. Dia pasang apa? Gengsi. Nah, harga diri harus dijaga katanya. Nah, harga diri harus dijaga. Tidak mungkin aku melakukan pekerjaan ini. Aku kan orang begini. Nah, apa akhirnya? Dia pun tidak bekerja. Dia pun tidak bekerja. Karena dia tidak ikhlas. Sesungguhnya yang dia butuhkan adalah nafkah, rezeki dari Allah. Dan Allah SWT membuka pintu rezeki itu bermacam-macam. Tetapi kenapa dia tutup pintu rezeki itu? Lantaran dia gengsi, karena pamrihnya dia kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau dia pamrihnya kepada Allah, ya Allah Engkau memerintahkan aku, agar aku tidak meminta-minta kepada manusia. Ya Allah Engkau memerintahkan aku, agar aku bisa menghidupi anak dan istriku. Sehingga yang aku butuhkan adalah rezekimu ya Allah. Dari pintu apapun aku akan masuki pintu itu. Sehingga kalau ada tawaran bekerja begini, ada peluang usaha begini, dia enggak menutup diri. Kenapa? Karena dia pamrihnya tidak kepada manusia. Dia ikhlas kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah SWT akan memberikan rezeki itu dari pintu-pintu yang bermacam-macam, kadang tidak pernah dia sangka-sangka. Tidak pernah dia sangka-sangka. Ada seorang mahasiswa. Berarti S1 waktu itu kan. Nah, dia sarjana di sebuah universitas yang terkemuka di Kota Malang. Istrinya pun juga begitu, sarjana. Nah, karena dia tidak pamrih kepada manusia. Nah, dia tidak malu membuka usaha itu, usaha kaki lima.
Dia hanya jualan gorengan dan jualan nasi goreng. Masya Allah. Nah, penghasilannya kalau dihitung-hitung ya, dengan orang yang jadi pegawai negeri sekelas S1 itu, nah, berlipat-lipat dia pendapatannya. Nah, kalau dia tidak pamrih kepada manusia, Allah akan tunjukkan pintu-pintu rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Lalu untuk apa ijazah yang selama ini dia pegang itu? Nah, untuk apa ijazah yang dia pegang selama ini? Itu adalah salah satu di antara wasilah. Ketika salah satu wasilah ini, nah, tidak lagi menjanjikan, maka jangan ditutup pintu rezeki yang lainnya. Nah, tapi kalau orang ini pamrihnya kepada manusia, dia akan nggak mau, dia nggak mau buka usaha mungkin membuat, sekedar warung gitu ya, nasi goreng dan sebagainya. Dia gengsi lantaran dia adalah seorang sarjana. Dia nggak tahu bahwa di situ sebenarnya rezeki dia. Tapi lantaran dia pamrihnya kepada manusia, nah, cak manu kalau wong nyem aku kan sarjana ini. Nah, tidak lagi aku ini sekolah SD kan. Nah, tak lemak kalau nanti jenguk uang kan. Nah, kau ini kan sarjana, ngapa kau jual nasi goreng? Nah, kan? Tak lemak. Ini karena apa? Pamrihnya dia kepada manusia. Maka tidak boleh itu. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, Nabi kita bersabda, la an yagdua ahadukum fayahtatibu ala dhahrihi wa yatasaddaqu bihi wa yastaghna bihi minan nas khairun lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dzalika. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian itu dalam pagi-pagi waktunya dia itu keluar dari rumah, kemudian dia ke hutan mencari kayu bakar yang dipikul di atas punggungnya, kemudian dia bawa dijual di pasar, lalu dengan hasilnya itu dia bisa bersedekah, maka itu jauh lebih baik, karena dia akan bisa tidak meminta-minta kepada manusia. Dia merasa cukup dengan rezeki yang seperti itu. Jauh lebih baik dibandingkan dia datang kepada orang, dia meminta-minta, kadang diberi, kadang tidak diberi. Perhatikan, Nabi menyebutkan tentang sebuah usaha, yaitu mencari kayu. Kalau mencari kayu bakar di hutan itu tidak pakai modal. Tidak pakai apa? Modal. Menunjukkan tidak semua usaha itu membutuhkan modal. Dan di antara apa yang banyak diajarkan ya di komunitas pengusaha muslim di KPMI itu adalah masalah ini. Buat tidak setiap orang yang ingin mengadakan usaha untuk melakukan yaitu sebuah amal kegiatan usaha ekonomi itu membutuhkan modal. Tidak selamanya seperti itu. Tanpa modal pun bisa. Nah, tanpa modal pun bisa. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena laki-laki sebagai suami, sebagai ayah, sebagai bapak itu oleh Allah diwajibkan memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istrinya, memberi nafkah juga kepada anak-anaknya. Allah yang memerintahkan. Yang memerintahkan bukan mertua. Bukan bapak mertua, bukan ibu mertua, bukan. Tetapi Allah yang memerintahkan. Maka jangan pamrih, kecuali hanya kepada Allah. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, karena Engkau yang mewajibkan aku untuk memberikan nafkah kepada anak dan istriku, maka aku lakukan, aku bekerja, aku melakukan usaha ini lillahi ta'ala. Bukan pamrih kepada mertua. Tidak. Mertua itu kita itu juga diperintah oleh Allah. Sama. Sama. Kenapa kita pamrih kepada mertua kan? Yang Allah wajibkan kita ini memberi nafkah kepada anak dan istri. Maka ingat bahwa kita harus ikhlas di dalam memberi atau melakukan usaha karena Allah yang memerintahkan kita. Allah SWT menyebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban laki-laki yang anak-anak itu dilahirkan untuknya oleh istrinya adalah memberikan nafkah berupa makan kepada anak dan istrinya, dan juga berupa pakaian juga kepada anak dan istrinya. Oleh karena kewajiban memberi nafkah itu ditimpakan di atas pundak laki-laki oleh Allah Azza wa Jalla,
maka amalan usaha yang kita lakukan apapun harus dilakukan dengan ikhlas. Niatnya lurus karena Allah, bukan pamrih kepada manusia. Di dalam surat Talaq juga Allah menyebutkan tentang masalah ini. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaknya orang-orang yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi kelapangan, usahanya diberi kelancaran, usahanya Allah diberi hasil yang cukup atau bahkan melebihi dari cukup. Yang dilapangkan oleh Allah itu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelapangannya. Lalu bagaimana yang Allah sempitkan rezekinya? Yang Allah sempitkan rezekinya bagaimana? Yang Allah sempitkan rezekinya juga tetap wajib memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Seberapa? Sesuai dengan apa yang Allah SWT telah berikan kepadanya. Nah, ketika Allah melapangkan, memberi juga berdasarkan kelapangannya. Apabila yang Allah SWT berikan adalah kesempitan, maka dia pun tetap memberi nafkah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Sebagian kalangan saudara kita itu, yang kita takutkan ketika dia itu bekerja, hasilnya tidak mencukupi, dia tidak memberi nafkah kepada istri dan anak. Dengan alasan, aku makan dewe tidak cukup. Ngapa aku tak berikan ke istriku, ke biniku kan? Nah, ini keliru. Yang diwajibkan memberi nafkah. Seberapapun yang Anda dapatkan, maka Anda wajib memberi nafkah kepada istri dan anak Anda. Kalau hanya cukup untuk anak dan istri Anda tidak kebagian, puasa. Puasa. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Suatu hari Nabi itu pulang dari masjid. Waktunya pagi harusnya sarapan. Sarapan. Kalau orang Palembang sini sarapannya apa? Pempek. Kalau Nabi sarapannya apa ya? Roti. Roti, gandum, itu kan. Ada dagingnya kan, itu kan. Tapi ketika Nabi pulang dari masjid menuju rumah Aisyah, ditanya Aisyah, halaki min syai'in? Apakah engkau ada sesuatu ya Aisyah untuk makan pagi maksudnya? Aisyah mengatakan la syai'a. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Di rumah tangga Nabi pernah terjadi tidak ada apa-apa. Di rumah tangga Nabi. Apa solusinya yang dilakukan Nabi waktu itu? Idzan asum. Kalau begitu aku puasa. Allahu Akbar. Kalau begitu aku puasa. Kalau kita cak mana? Tidak ada apa-apa. Aku nak ke tetangga dulu. Cari pinjaman. Cari hutang dulu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Pernah beberapa bulan, bukan hanya sehari 2 hari. Aisyah mengkhabarkan, di rumah tangga Nabi tidak ngepul dapurnya. Tidak ngepul dapurnya, berarti tidak ada apa-apa. Selama beberapa bulan itu yang ada adalah air putih dan kurma saja. Tidak ada apa-apa. Dan tidak berhutang. Makanya kalau di teman-teman KPMI itu, pokoknya hindari berhutang. Berhutang itu bukan solusi. Berhutang itu adalah keluar dari masalah untuk menambah masalah. Kemana itu iwan kita itu yang satu itu? Iya, tidak kecingok ya beberapa kajian ini ya. Aku hubungi, tidak nyambung-nyambung. Katanya dia itu ini, lah ganti nomor dulu dia itu. Ngapa ganti nomor? Ternyata punya utang. Malu dia ketemu sama teman-teman ini. Ngapa ganti-ganti nomor? Supaya tidak diketahui di mana dia rimbanya. Yang seperti ini berarti apa? Berhutang itu adalah menyelesaikan masalah dengan masalah. Nabi kita tidak mengajarkan yang demikian. Nabi kita itu pernah untuk kebutuhan makan beliau menggadaikan barang. Menggadaikan barang bukan berhutang.
Untuk makan tidak katik beras. Nah, tapi HP pegang. Nah, smartphone ada. Kan? Nah, ini tidak logis. Nah, ngapa kau ini beli pulsa bisa? Nah, beli beras tidak bisa, kan? Beli data bisa. Beli beras tidak bisa. Allah Akbar. Makanya solusi-solusi seperti ini terkadang itu belum lagi ada di benak kita. Kenapa? Karena belum ada pembinaan. Nah, satu di antara pembinaannya ada di komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Kita adzan dahulu, nanti kita lanjutkan materinya setelah adzan insyaallah taala. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Kiat yang kedua, bagaimana menjadi pengusaha muslim yang akan mendapatkan keridhaan Allah SWT setelah niat ikhlas. Maka tawakal kepada Allah. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan hasil yang optimal. Sebagaimana optimalnya hamba ketika bertawakal kepadanya. Lantaran apa? Lantaran Allah Azza wa Jalla zat yang membagi rezeki, zat yang memberi rezeki dengan kehendaknya. Dan rezeki yang Allah akan berikan tidak didasarkan seberapa upaya, seberapa usaha hamba-hamba di dalam mengaisnya. Tidak tentu orang yang itu bekerjanya lebih keras daripada Anda mendapatkan hasil yang lebih banyak. Juga tidak tentu orang yang itu kerjanya ringan juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kenapa yang seperti ini? Allah SWT yang membagi rezeki. Dialah yang memberi dan dia memberi sesuai dengan yang dia kehendaki. Makanya kalau masalah usaha itu bisa copy paste. Tapi hasilnya Anda tidak bisa copy paste. Teori bisa dipelajari. Konsep-konsep Anda bisa pelajari. Tapi untuk hasil Anda tidak bisa tentukan. Maka kalau sedang belajar berusaha ya, tidak cukup dengan hanya mencari teorinya macam apa, konsepnya cak mano, kau itu manajemennya itu macam apa, tidak cukup. Nah, akulah copy paste sama dia itu, tidak ada sedikit pun yang meleset. Tapi ngapo dia lancar, aku niat 10 itu kan? Karena hasil ini tidak didasarkan daripada apa yang kita lakukan. Sebagaimana Anda bertawakal kepada Allah, maka seperti itu Allah akan memberi kepada Anda. Bahkan terkadang oleh Allah diuji. Sudah bertawakal pun belum diberi, tetapi karena Allah punya hikmah yang luar biasa, terkadang kita tidak tahu dan kebanyakan kita tidak mengerti tentang hikmahnya Allah. Maka Allah akan memberikan yang lebih baik. Maka ini yang harus dipahamkan. Maka untuk menjadi pengusaha yang diridhai Allah, tancapkan tawakal kepada Allah. Bagaimana gambaran bertawakal kepada Allah itu? Tawakal itu tidak berarti orang itu asal usaha dia sandarkan kepada Allah, tidak. Tapi dia persiapkan dengan baik. Bertawakal sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah
dengan mengambil sebab-sebab keberhasilan. Anda ingin menjadi apa? Pengusaha. Pengusaha di bidang apa? Pengusaha di bidang misalnya jual beli jasa. Jual beli itu tidak semuanya harus jual beli barang. Ada jual beli jasa. Makanya layanan jasa itu di masa-masa pandemi kemarin luar biasa. Banyak sekali kurir-kurir baru. Ini jual beli, tapi jual beli jasa. Mengupah orang karena dia telah menjual jasa. Nah, misalnya begitu. Maka Anda harus betul-betul pelajari ini usaha ini butuh apa. Manajemennya macam apa. Yang harus dipersiapkan apa. Nah, setelah semuanya sudah Anda usahakan, Anda jalani usaha ini. Maka tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku sudah upayakan. Aku ingin mendapatkan rezeki yang Kau bagikan melalui usaha ini. Aku sudah usahakan ini ya Allah. Aku sudah lakukan ini ya Allah. Dalam rangka memperbaiki dan memperbagusi usahaku ini ya Allah. Maka aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Dengan konsep yang baik, dia berdoa kepada Allah, meminta agar Allah memberikan kebaikan melalui usaha yang dia telah lakukan. Sandarkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah setelah menjalankan usaha itu dengan sebaik-baiknya. Terkadang wong ini nak kebalik-balik pula kan. Nah, manajemennya ini macam apa kamu punya usaha ini? Lah asal baiklah. Kita itu tidak usah pikir-pikir manajemen, aku juga enggak sekolah kan. Nah, ya, bisa jadi ya oleh Allah juga diberi rezeki. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada seorang itu berdasarkan tawakalnya. Tetapi ketika dia ini kurang baik dalam memanage usahanya, bisa jadi begitu aja. Nah, hanya begitu aja. Dia jalan tapi hanya begitu saja. Nah, kalau dia bertawakal kepada Allah dengan lebih baik, potensi yang dia miliki, Masya Allah dipakai, disyukuri potensi itu. Dipakai bagaimana untuk lebih baiknya usaha. Disyukurinya apa-apa yang dia bisa upayakan, berupa misalnya melengkapi komponen-komponen yang dibutuhkan dalam usaha ini. Dilengkapinya. Dalam rangka memperbaiki usaha. Insya Allah akan diberi yang lebih baik. Konsep bertawakal di dalam mencari rezeki itu oleh Allah SWT digambarkan bagaimana bertawakalnya burung. Bagaimana bertawakalnya burung. Baginda Nabi bersabda tentang masalah ini, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yarzuqut tayra yaghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau sekiranya konsep kalian dalam bertawakal kepada Allah itu seperti burung. Kita tahu burung. Nah, burung itu oleh Allah Azza wa Jalla diberi potensi yang tidak lebih baik daripada kita. Dia hanya diberi apa? Paruh, diberi 2 sayap, diberi 2 kaki. Itu adalah potensi yang Allah berikan untuk dia mengais rezeki. Dia tidak diberi akal. Dia juga tidak diberi. Nah, kalau kita itu Masya Allah ya. Nah, ada perangkat-perangkat yang sekarang itu orang jual beli pun tidak harus keluar rumah, bahkan tidak harus keluar kamar kan seperti itu ya. Berarti banyak sekali itu apa namanya sarana-sarana kemudian yang Allah berikan itu merupakan nikmat. Sedangkan burung hanya seperti itu. Tapi karena benar tawakalnya burung kepada Allah, dia tidak diam di sarangnya. Dia harus keluar. Yaghdu khimasan. Dia keluar dari sarangnya. Kemana dia pergi juga belum tahu. Di mana ada rezekinya dia itu. Dia belum tahu. Tapi dia harus gerakkan kedua sayapnya. Dia juga harus siapkan kedua kakinya. Dia juga siapkan paruhnya. Dia siapkan matanya untuk mencari di mana rezeki yang Allah Azza wa Jalla bagikan. Dia cari. Dan dia pulang ke sarangnya di waktu sore pun dalam keadaan bitona. Bertawakal kepada Allah yang sesungguhnya. Dia enggak tahu di mana rezeki dia itu. Tapi dia bergerak. Sama orang yang dia itu melakukan usaha. Dia enggak tahu siapa nanti yang datang. Dia enggak tahu pelanggan yang mana yang kiranya akan datang. Dia tidak tahu customernya dia yang mana yang datang. Calon pembelinya siapa? Dia tidak tahu. Nah, yang akan mengupah jasa ini yang pertama siapa? Dia tidak tahu. Tapi dia berusaha. Dibukanya. Nah, dipersiapkannya, ditunggunya macam-macam. Dikasih jadwal betul. Jam bukanya jam berapa, hari apa. Misalnya seperti itu. Nah, jasa cukur rambut. Jasa cukur rambut per kepala berapa di sini?
30.000 25. Nah, 25 per kapal. Kalau 4 kepala 100.000. Nah, butuh waktu berapa menit itu? 10 kali 4, 40 menit, enggak sampai 1 jam, 100.000. Nah, itu kalau 4 kepala. Kalau semalam misalnya dapat 100 kepala misalnya gitu. Nah, cair ya. Nah, dia enggak tahu siapa yang gondrong-gondrong nak cukur ini siapa. Enggak tahu dia kan. Nah, juga belum tentu yang gondrong nak pergi cukur kan itu kan ya. Nah, tapi dia siapkan betul. Jadi dibukanya sama dia kan. Dia tunggu di situ kan. Dinyalakan lampunya. Nah, betul-betul siapkan guntingnya, pangkasnya ini yang tajam-tajam gitu kan. Nah, dipasangnya pula di depan itu kan. Jam bukanya jam berapa, jam tutupnya, nah hari bukanya hari apa, yang hari tutupnya hari apa. Nah, dengan manajemen yang ringan seperti ini orang lancar usaha. Nah, cukur rambut. Nah, kalau semalam dia dapat 25 kepala bayi. Nah, 25 kali 25 berapa? Hitung dewek ya. Nah, cair. Nah, usahanya apa itu? Nah, cukur rambut. Terkadang orang itu begitu, seperti yang tadi itu dia ikhlas di dalam dia itu melakukan usaha. Nah, aku ini sarjana. Jelek-jelek begini aku ini sarjana. Nah, ya tidak apa-apa kan, jelek-jelek sarjana. Nah, kalau aku ini jadi tukang cukur, nah gimana ya? Padahal dari sejak SMA, kemudian kuliah, semua kawan-kawannya bercukur sama dia. Nah, gratis galuh. Berarti dia memang punya skill di sini. Ngapa dia nggak bersyukur kepada Allah? Nah, mengapa dia nggak bersyukur kepada Allah? Maka dia pun buka itu. Bertawakal kepada Allah begitu. Diupayakan betul apa yang harus saya siapkan. Bukan bertawakal kepada Allah itu dia itu duduk di rumah. Nah, nanti kalau ada orang berkepentingan dengan aku kan datang dia. Nah, bukan itu bertawakal kepada Allah. Burung itu keluar. Nah, sehingga lakukan kegiatan usaha. Lakukan kegiatan usaha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla memang membagi rezeki itu dibagi oleh Allah Azza wa Jalla juga berdasarkan keahlian orang, sehingga tidak semua orang itu sama profesinya. Kenapa profesi itu berbeda-beda? Karena Allah hendak memberikan rezeki juga dari apa yang berbeda-beda sumbernya dan juga berbeda-beda pula tingkatan-tingkatannya. Allah yang membagi. Sehingga Masya Allah dalam kehidupan bersosial masyarakat itu sudah luar biasa. Kalau semua orang jadi tukang, siapa yang jadi bosnya tukang? Yang nak kasih upah ke tukang. Sehingga ada yang dia itu membutuhkan tukang, ada yang menjadi tukang. Nah, kalau semua orang menjadi penjahit, siapa yang pakai baju? Siapa yang menjahit baju? Nah, kalau semua orang menjahit, akhirnya semuanya, nggak butuh baju gitu kan? Karena semuanya orang menjahit. Gitu. Sehingga dibagi-bagi oleh Allah. Nah, ada yang jualan ini, ada jualan itu, ada yang profesinya ini, profesinya itu. Itu Allah yang membaginya. Allah SWT sebutkan tentang masalah dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 32. Dia Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa razaqna ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya." Kami yang membagi di antara mereka itu apa ma'isyah mereka. Jadi mata pencarian dan penghidupan mereka itu apa itu Allah SWT yang membagi. Bukan kesanggupan kita, bukan kepiawaian kita, tapi Allah SWT yang membagi. Dalam kehidupan dunia itu Allah yang membagi. Dan kami memberikan rezeki kepada mereka berbeda-beda. Sebagian mereka ada melebihi sebagian yang lain. Bertingkat-tingkat dengan derajat-derajat yang berbeda-beda. Kenapa dijadikan yang seperti ini? Allah SWT menghendaki agar sebagian manusia bisa membutuhkan yang lain dan memberikan jasanya kepada yang lain dengan cara yang baik. Tidak ada pertengkaran, tidak ada yaitu kekasaran, tidak ada lagi permusuhan. Yang ada adalah perdamaian, yang adalah dengan saling jinak menjinakkan karena saling membutuhkan.
Kalau semua menjadi dokter nggak ada pasien. Kalau semua jadi pasien, siapa dokternya? Kan itu ya. Nah, sehingga Allah SWT yang membagi. Kenapa ada yang begini? Kenapa yang begitu? Allah yang membagi. Dan ini harus diimani. Dan dengan sebab inilah kita itu akan bisa bertawakal kepada Allah dengan lebih baik. Bahwa profesi-profesi kita apapun Allah yang membagi rezekinya. Maka bertawakallah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah sehingga Allah akan memberikan rezeki tersebut melalui profesi-profesi yang ada. Yang ketiga, di antara menggapai ridhonya Allah sebagai pengusaha, waspadalah terhadap yang halal dan yang haram. Perlu diketahui sesuatu itu menjadi haram jika dua hal ini terpenuhkan, yaitu zatnya itu halal, tidak haram, maka itu halal. Kalau tidak, kalau zatnya haram, maka apapun caranya maka tetap haram. Yang kedua, jika zatnya itu halal, maka hanya menjadi halal jika didapat dengan cara yang halal. Kalau didapat tidak dengan cara yang halal, menjadi haram. Berarti suatu haram itu bisa menjadi zatnya yang haram, karena dia itu zatnya haram, maka haram. Yang kedua, karena cara mendapatkannya adalah cara yang haram, maka itu menjadi haram. Itu harus diperhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Maka tegas Umar mengingatkan, tidak boleh berjualan di pasar Madinah kecuali yang pernah belajar muamalah. Harus yang pernah belajar muamalah, bagaimana jual beli yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Kalau belum pernah belajar, tidak boleh berjualan di pasar Madinah. Kenapa begitu tegasnya Umar bin Khattab? Lantaran apabila jual beli itu dilakukan dengan cara yang tidak halal, berarti jual belinya haram, hasilnya juga haram. Ini adalah pokok dari pokok masalah, timbulnya musibah, datangnya kemurkaan Allah. Karena muamalah yang menyebar di masyarakat kaum muslimin adalah muamalah yang haram. Sehingga kalau ini tidak segera dibersihkan, jual beli transaksi-transaksi yang haram tidak segera dibersihkan, maka dikhawatirkan tidak akan mendatangkan keberkahan, tetapi justru mendatangkan petaka dan musibah. Maka Umar itu betul-betul sangat tegas mengingatkan masalah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengingatkan dengan peringatan yang juga cukup tegas, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan hadis yang sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Shahihah, bahwa Nabi telah bersabda, la tastabti'u ar-rizqa fa innahu lam yakun 'abdun yamutu hatta yablughu akhiru rizqin huwa lahu fattaqullaha wa ajminu fit talabi minal halali wa tarkil haram. Kalian jangan tastabti'u ar-rizqa, kalian jangan bermalas-malasan, berlamban-lamban di dalam mengharap datangnya rezeki dari Allah. Nah, aku ini sudah berusaha dan tak lakukan ini, tak lakukan itu, tapi ya beginilah nasibku ini. Nah, di bawah terus ini. Saya putus asa ini. Tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Jangan ada pesimis di dalam mengharapkan rezeki yang Allah beri. Harus optimis bahwa rezeki Allah itu dekat. Allah akan segera memberi rezeki. Jangan pesimis. Tidak mungkin kayaknya aku dapat rezeki. Tidak mungkin aku menjadi pengusaha yang sukses. Berapa kali aku sudah berusaha, tapi begitulah jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, ya bangun dari jatuhnya lebih lama jatuhnya, gitu ya. Bangun sehari 2 hari, nah jatuhnya seminggu 2 minggu. Tidak mungkin aku jadi pengusaha sukses. Jangan, tidak boleh kata Nabi. Jangan pula Anda merasa tidak mendapat rezeki. Jangan. Tetap berharap rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kata Nabi, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang mati, melainkan dia akan dapatkan rezekinya yang paling terakhir yang dia harus dapatkan, yang memang telah dicatat itu adalah menjadi haknya, akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Sehingga tidak mungkin orang yang dia itu hidup, dia berusaha tidak mendapat rezeki. Maka optimis. Peringatan dari Nabi SAW, karena memang setiap orang akan diberi rezeki oleh Allah. Bukan berarti Anda boleh sembarangan. Berarti kalau saya mendapatkan, ini pasti pemberian Allah. Berarti Allah ridho kepada saya. Nah, karena saya usaha, ini yang saya dapatkan, berarti pemberian Allah. Berarti Allah ridho kepada saya. Tidak. Tetapi Anda tetap harus waspada. Nah, maka Nabi berpesan, fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wajmilu fit talabi minal halali wa tarkil haram. Dan perbaikilah cara Anda mengharapkan rezeki dari Allah itu. Perbaiki. Hanya ambillah dari yang halal saja dan tinggalkan yang haram. Hanya ambillah dari yang halal saja dan tinggalkan yang haram. Sekali lagi, perkara yang haram ada dua. Yang memang zatnya haram atau yang didapat dengan cara yang haram meskipun zatnya halal. Kita contohkan. Uang itu halal apa haram? Zatnya halal. Nah, baik itu uang kartal kertas ya maupun uang logam. Nah, ini zatnya halal. Karena dia termasuk perkara yang mubah, perkara asya syai' yang hukumnya adalah halal. Tapi jika sesuatu yang zatnya halal ini didapat dengan cara yang haram, maka dia menjadi haram. Didapat dengan cara dia mencuri, didapat dengan cara dia menipu, didapat dengan cara spekulasi tinggi, berjudi, atau yang semisalnya, didapat dengan cara taruhan, nah, didapat dengan cara ghish, adanya kecurangan dalam jual beli, didapat dengan cara kecurangan dalam timbang menimbang, maka hasil yang dia dapatkan menjadi haram. Termasuk hasil daripada usaha yang haram, misalnya jual beli barang yang haram, maka uang yang didapatkan juga haram. Nah, jual jasa yang haram, maka juga haram. Apa jual jasa yang haram misalnya ya? Nah, misalnya baik jual jasa yang haram itu perdukunan, prostitusi. Nah, ini jual jasa ini. Karena kalau disebut yang lain tidak mau kan mereka kan. Nah, dulu sebutannya kan WTS ya. Nah, tidak mau disebut itu. Nah, pekerja mereka itu bekerja. Nah, apapun sebutannya, karena didapat dengan cara yang haram maka itu haram. Nah, upah perdukunan haram, meskipun zatnya uang itu halal. Karena dicari, didapatkan dengan cara yang haram maka haram. Nah, misalnya yang zatnya haram, meskipun didapat dengan cara yang halal, membeli, mendapat karena diberi hadiah, mendapat itu karena dia diberi misalnya ditraktir. Nah, ini kan halal, tapi karena zatnya itu haram maka tetap haram. Ini kan aku beli dengan uang-uangku dewe. Nah, aku bekerja peras keringat, kemudian aku beli dewe. Nah, juga aku minum-minum dewe. Aku mabuk-mabuk dewe. Gitu kan. Ngapain? Nah, jadi karena aku dapat dengan cara aku beli, aku tidak nyuri. Nah, aku tidak ngapusi uang kan, tidak nipu uang kan. Nah, jadi tetap dia adalah haram karena apa? Zatnya memang haram. Itu contoh daripada apa? Halal dan haram. Maka Nabi berpesan, nah, perbaiki cara Anda mengharap datangnya rezeki dari Allah. Hanya ambil yang halal saja. Ambil yang halal saja. Tinggalkan yang haram. Jual beli dihalalkan oleh Allah SWT. Nah, tetapi riba diharamkan oleh Allah SWT. Nah, ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah SWT menghalalkan jual beli, tapi Allah SWT mengharamkan riba. Dari mana Anda mendapatkan uang ini? Dari untung jual beli. Jual beli apa? Jual beli ini.
Berapa untungnya ini? Oh, banyak sekali kau ambil untung. Nah, meskipun keuntungan itu hampir 100% atau 100%, tapi jual beli, nah, dengan akad jual beli yang benar, maka tetap dia mendapatkan yang halal. Meskipun hanya 2%. Meskipun hanya 2%. Nah, tapi dia dapat dengan cara riba, maka tetap haram. Nah, mana yang lebih baik? Yang hampir 100% halal, apa yang 2% haram? Yang hampir 100% halal. Maka lakukan jual beli. Jangan berbuat riba. Nah, karena riba ternyata haram. Masa sedikit 2% juga haram? Tidak dimaafkan, tetap tidak dimaafkan. Nah, karena Allah SWT menegaskan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Maka meskipun hanya sedikit, 2,5% saja atau 2% saja, karena didapat dengan cara riba, maka itu haram. Tinggalkan. Jangan diambil. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, kiat untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam melakukan usaha adalah jangan lalai dengan perniagaan Anda. Allah Azza wa Jalla memuji. Justru yang dipuji adalah mereka-mereka yang punya usaha. Yang punya usaha jual beli, yang punya usaha perniagaan, itu dipuji oleh Allah. Tetapi pujian Allah Azza wa Jalla tertuju kepada mereka-mereka yang menjadi pengusaha yang tidak dilalaikan oleh usahanya. Mereka lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat nomor 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubu wal absar. Adalah kalangan kaum laki-laki. Yang Allah puji adalah kalangan kaum laki-laki yang perniagaan mereka tidak melalaikan mereka, yang jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari zikir mengingat Allah, dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Mereka melakukan perniagaan karena takut mereka. Yauman, adanya suatu hari, tataqallabu fil qulubu wal absar, yang mana hati-hati di hari itu dan mata-mata di hari itu akan berbolak-balik pandangannya, yaitu di hari kiamat. Mereka laki-laki yang memiliki usaha itu yang dipuji oleh Allah, tetapi hanya pengusaha yang tidak dilalaikan oleh usahanya. Berarti untuk menjadi pengusaha yang diridhai Allah, jadilah pengusaha yang tidak dilalaikan oleh usaha Anda. Kadang wong itu nak beralasan. Nah, kau ini kerja tidak tahu waktu. Nah, berangkat masih gelap, pulanglah gelap pula. Nah, cari apa? Nah, ya, wong ini kan yang dicari tidak sekedar, nah, apa namanya? Tidak sekedar bisa sholat. Nah, kita kan juga kepengen ibadah yang lainnya. Ibadah juga butuh ada biaya. Nah, umrah butuh biaya. Nah, haji butuh biaya pula kan. Nah, bagaimana nak pergi haji kalau tidak punya duit? Nah, maka aku cari duit. Nah, supaya bisa ibadah kata dia. Nah, yang benar aja kau itu. Ngapa? Kau katanya bekerja untuk ibadah, tapi kau tidak sholat. Nah, sholat kau bolong-bolong. Nah, ini ibadah yang gratis saja kau tidak lakukan. Nah,
Bagaimana kau bilang bekerja untuk ibadah? Ini gratis, tidak pakai bayar, tidak pakai biaya. Yang sholat kan ke masjid kan, nah, tidak pakai biaya. Kau bolong-bolong. Nah, bagaimana kau bisa tunaikan ibadah yang butuh biaya banyak kan? 40 juta. Nah, oh iya benar juga ya. Nah, oleh itulah makanya, jangan dilalaikan oleh usaha. Kalau Anda kepingin mendapat ridhonya Allah, ingat, jalani usaha Anda dan jangan Anda lupakan Allah SWT. Jangan lupakan ibadah kepada Allah SWT. Jangan beralasan karena mencari nafkah untuk anak dan istri. Allah kan perintahkan aku bekerja untuk cari nafkah untuk anak istri aku. Nah, maka aku lakukan ini untuk Allah, karena Allah. Tapi ngapa Anda tidak sholat? Nah, waktunya duhur, letih pula aku ini waktu duhur. Nah, waktunya asar, waktunya pulang ini tidak sempat pula sholat asar. Waktunya maghrib, nah ini sudah ngantuk pula kan, istirahat. Waktu insya Allah ketiduran. Kapan sholatnya? Nah, maka Anda berarti hanya menjadi alasan. Anda tidak dipuji oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah adalah pengusaha-pengusaha yang tidak dilalaikan oleh usahanya. Mereka mengingat Allah dalam usahanya mereka sehingga mereka perhatikan betul mana yang halal, mana yang haram. Dalam melakukan kegiatan usaha itu yang diingat adalah apa? Kewajiban dia kepada Allah. Kenapa kau sediakan itu di situ? Nah, tidak kamu taruh di tempat sholat kau baik itu sarung sama kopiah itu. Ini biar aku ini kan belum biasa. Sekarang aku inilah ngaji. Supaya aku tuh ingat terus. Nah, ini kalau tidak aku taruh di sini, aku lupa nak waktu sholat. Nah, aku taruh ini kopiah di sini, sarung di sini, biar aku ingat bahwa aku ini bekerja ini untuk menunggu waktu sholat. Bahwa aku melakukan usaha aku ini, aku jago di toko aku ini, aku ada di bengkel aku ini, aku ada di tempat kerja aku ini, hanya sekedar menunggu waktu sholat. Sehingga kalau waktu sholat datang, aku pergi sholat. Karena dia tidak lalai kepada Allah. Tidak lalai kepada Allah. Nah, bukan orang yang adzan menunggu kita, gitu kan? Sudah adzan teriak Allahu Akbar sambil menangis karena tidak ada yang datang. Nah, kapan ini wong tidak datang gitu ya? Tidak. Tapi karena kita ini bekerja mengisi waktu karena saya nanti akan sholat. Ketika muadzin datangkan kumandang adzannya aku akan sholat sehingga aku isi waktuku menunggu waktu sholat dengan aku bekerja. Ini orang-orang yang tidak dilalaikan oleh usahanya. Tapi kalau waktu sholat tiba, adzan dikumandangkan, dia juga tidak bergerak. Nah, takutlah kepada Allah. Bisa jadi itu sebab-sebab rezeki yang selama ini kita dapatkan tidak diberkahi, yang dengannya ada saja masalah di rumah tangga. Yang anak sakit, istri sakit. Nah, butuh biaya, begini-begini, habis-habis terus. Kadang ya kita sendiri sakit, kadang kita sendiri diuji oleh Allah. Dan sebabnya rezeki-rezeki yang kurang diberkahi itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal 2 menit lagi. Di antara kiat untuk menjadi pengusaha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah pengusaha yang jujur dan hindari berbohong dan berkhianat. Apapun profesi dituntut dalam menjalankannya harus ada kejujuran, jauh dari kebohongan apalagi pengkhianatan. Seorang pengusaha apabila dia itu memegang teguh kejujuran, kemudian amanah, kemudian adalah benar. Antara kejujuran dan benar ini terkadang tidak ada terjemahan yang lebih pas. Jadi jujur dan benar di dalam bertransaksi. Dia akan mendapatkan rezeki yang dia butuhkan, bahkan Allah akan diberi kelebihan. Karena keberkahannya oleh Allah akan tambahkan. Perlu diketahui bahwa rezeki yang diberkahi itu akan bertambah
Yang bertambah, dibilang bertambah keberkahannya itu kebaikannya bertambah. Kalau kebaikannya bertambah, ada kemungkinan bahwa zatnya pun bertambah. Nominalnya bertambah. Karena keberkahan. Kita ingat keberkahan Nabi SAW itu sangat luar biasa. Satu wadah yang sudah tidak cukup untuk diminum 2-3 orang. Tapi dengan keberkahan doanya Nabi, zatnya bertambah. Diminum seluruh sahabat yang ikut berperang masih tersisa. Karena keberkahan, berarti zatnya bertambah. Karena keberkahan. Kebaikannya bertambah. Yang hilang dahaganya tidak hanya 1-2 orang, tetapi seluruh para sahabat waktu itu hilang dahaganya. Karena keberkahan. Maka sebenarnya kita lebih butuh berkahnya rezeki kita daripada sekedar tambahan nominal tanpa keberkahan. Makanya betul orang bilang sedikit diberkahi lebih baik daripada banyak yang tidak diberkahi. Tapi banyak yang diberkahi lebih baik. Maka jangan takut menjadi pengusaha yang mendapat hasil yang banyak tapi diberkahi. Kadang begitu. Kadang begitu teman-teman itu kadang begitu, takut kayo. Takut kayo. Saya sudah membahas tema itu di KPMI Kediri. Pembahasannya apa? Takut kaya. Takut kaya karena takut tidak zuhud. Yang sudah ngaji itu kepengennya zuhud karena lantaran pengajiannya zuhud kan gitu kan. Jadilah antum sebagai zuhad, orang-orang yang zuhud. Tapi pemahaman tentang zuhud yang kurang pas. Sehingga orang itu takut kaya lantaran takut tidak zuhud. Takut menjadi pengusaha yang sukses lantaran takut tidak zuhud. Ini keliru. Kalau kita bertanya siapa sebenarnya itu orang-orang yang zuhud itu? Abu Bakar orang-orang yang zuhud, Umar orang yang zuhud, Utsman orang yang zuhud, Ali orang yang zuhud. Apakah mereka orang-orang yang tidak punya harta? Tidak. Mereka adalah imam-imam zuhad, tetapi mereka adalah orang-orang yang juga memiliki harta. Utsman bin Affan sampai hari ini, berapa kekayaan Umar bin Affan itu masih tertulis. Di pemerintahan Saudi masih menulis kekayaan Utsman bin Affan sampai hari ini. Karena keberkahan. Dan melimpahnya hartanya Utsman bin Affan karena keberkahan tidak pernah habis. Masya Allah. Ini keberkahan. Dan tidak menjadikan Utsman tidak lagi tergolong orang-orang yang zuhud. Bahkan Utsman adalah orang-orang yang zuhud. Zuhud itu adalah orang itu menghindari yang haram. Dia mencukupkan yang halal. Mencukupkan yang halal, dia tinggalkan yang haram. Maka itu adalah zuhud. Maka kalau dia menjadi pengusaha yang dia itu betul-betul mewaspadai mana yang halal, mana yang haram, kalau dia itu mendapatkan kesuksesan, maka dia adalah menjadi orang-orang yang zuhud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita jujur, tidak berbohong, jauhi berkhianat. Maka itu adalah kunci daripada apa? Keberkahan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan. Perlu diketahui. Karena potensi para pengusaha untuk tidak jujur, untuk berbohong, untuk berkhianat itu besar. Sehingga orang yang paling sulit dipercaya itu adalah orang-orang yang mereka profesinya adalah pengusaha. Janjinya mulu-mulu. Apalagi kalau dia sedang apa? Ngiklan. Oh, sudah. Promosi. Itu kan. Apalagi dia itu profesi sebagai yang di depan itu apa? Sales ya. Jadi marketingnya. Kalau dia jadi marketing, oh sudah. Apa yang dilakukan janji yang manis-manis ini. Padahal kalau nanti itu dibuktikan ya biasa-biasa baik kan. Jadi karena potensinya untuk tidak jujur itu besar menjadi pengusaha itu. Potensi untuk berkhianat itu juga besar menjadi pengusaha. Maka itu karena betul-betul menjadi potensi,
maka betul-betul diperingatkan oleh Nabi SAW agar dihindari kebohongan, hindari Anda itu berdusta, dan pegangi amanah supaya rezeki yang Anda dapatkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, baginda Nabi pernah menyeru di hadapan kaum muslimin, di hadapan para sahabat, ya ma'syarat tujar, yang dipanggilnya di surah adalah wahai kalian para saudagar, wahai kalian para saudagar, para yaitu pedagang, sehingga semuanya mereka terbelalak. Kita yang disuruh, kami yang disuruh, para pedagang, para pengusaha. Pandangan matanya diarahkan kepada Nabi. Nah, mereka diangkat kepalanya menuju kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda kepada mereka, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Ketahuilah sesungguhnya para saudagar, para pedagang, para pengusaha itu nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah fujaron, digolongkan orang-orang yang fujar, para pendosa, orang-orang yang golongannya adalah orang-orang yang suka berbuat dosa. Maka takutlah kepada Allah, illa, kecuali manittaqallaha wa barra wa sadaqa, yang tidak digolongkan golongannya orang-orang pendosa yang suka berbuat dosa adalah orang yang menjadi pengusaha yang bertakwa kepada Allah, yang mereka berbuat bajik, yaitu yang jauh dari kebohongan, jauh dari berdusta, wa sadaqa, dan yang jujur, yang tidak berkhianat. Masya Allah. Karena potensi untuk berbuat jahat yang seperti itu adalah sangat besar bagi para pengusaha, maka Nabi mengingatkan secara khusus. Kalian wahai para saudagar, kalian wahai para pengusaha, sesungguhnya Allah membangkitkan para pengusaha, membangkitkan para saudagar, digolongkan golongannya orang yang suka berbuat dosa, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat bajik, tidak mereka itu berbohong, tidak berdusta, wasodaqah, dan jujur di dalam bermuamalah. Maka ini adalah kunci daripada keberkahan di dalam berusaha. Yang terakhir, gunakan apa yang Anda dapatkan dari rezeki yang Allah berikan itu di jalan-jalan yang benar, yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Tidak sekedar bagaimana cara Anda mencari rezeki, tidak sekedar bagaimana upaya Anda mengumpulkan rezeki yang nanti akan ditanya oleh Allah. Kalau Anda sudah mencarinya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, kemudian lepas dari pertanggungjawaban nanti, belum. Anda akan diridhoi oleh Allah jika apa yang Anda peroleh dengan cara yang halal itu tadi juga Anda pergunakan untuk mencari keridhaannya Allah. Anda pergunakan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaannya Allah. Anda nafkahkan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Tidak akan bergeser dua kakinya seorang hamba kelak di hari kiamat sehingga dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala tentang umurnya, dia habiskan untuk apa usianya ini. Kemudian tentang ilmunya, apa yang diamalkan dari ilmunya ini. Dan tentang hartanya, yang ditanyakan dua, dari mana dan bagaimana dia itu mencarinya. Wa fima anfaqahu, yang kedua, dan untuk apa dia belanjakan hartanya ini. Akan ditanya nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentang jasadnya, untuk apa dia lapuhkan dan dia rapuhkan tulang-tulangnya ini.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan-jalan yang Allah ridhoi melainkan jalan-jalan yang halal. Untuk membeli yang haram berarti Anda belanjakan harta Anda pada jalan-jalan yang Allah murkai. Perkara yang haram banyak Anda habiskan untuk kesia-siaan, hanya Anda habiskan untuk yaitu kesenangan-kesenangan dunia, bahkan bercampur dengan dosa dan maksiat. Maka sebentuk ketertipuan. Anda telah mencari dengan cara yang halal, tapi Anda belanjakan dengan cara yang tidak benar, maka Allah tidak akan diridhoi. Nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang haram banyak. Nah, maka ketahuilah dan hindarilah mengoleksi, patung-patung misalnya, mengoleksi patung-patung, mengoleksi apalagi misalnya, foto-foto yang bersejarah, tokoh-tokoh dari kaum-kaum yang terkemuka, yang terkenal. Tidak boleh, karena itu semuanya adalah bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah SWT. Rumah tidak boleh ada patung-patungnya, rumah tidak boleh ada gambar-gambar makhluk bernyawa-nya. Karena itu adalah rumah-rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat yang membagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijauhkan. Dan yang lain-lain. Untuk membeli, mengoleksi, mungkin CD-CD-nya, lagu-lagu musik-musik dan sebagainya. Maka ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena Allah SWT memberikan rezeki untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Belanjakan di jalan-jalan yang halal, yang Allah SWT ridhoi, sehingga Anda akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kita sampaikan untuk materi kita di malam hari ini. Beberapa kiat, sebenarnya masih ada kiat-kiat yang lain, tetapi karena keterbatasan waktu yang ada dalam ketergesaan perjumpaan kita di malam hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ta'ala apabila ada kurang-kurangnya, nanti silahkan bergabung menjadi membernya KPMI. Kita berharap KPM itu menjadi komunitas yang betul-betul berfaedah dan bermanfaat banyak, khususnya bagi kita kaum muslimin di kota Palembang ini ya, yang ada untuk bisa berbagi kebaikan. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Sebelum diakhiri pengajian, barangkali dari apa yang kami sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Pakai mic apa aja? Tidak harus negak, tidak harus negak. Kaget lah, malu pulau, tidak jadi bertanya. Bolehkah kita berjualan menjual pakan babi? Barakallah. Ada pertanyaan, bolehkah kita menjual pakan untuk ternak babi? Babi itu salah satu dari binatang yang secara zatnya diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT menyebut tentang keharaman babi itu. Innama hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma'uhilla bihi liwairillah. Yang Allah haramkan atas kalian diantaranya adalah ad-dam, al-maitah, yang pertama bangkai, yang kedua waddam, darah. Karena terkadang orang menyembelih ya, di RPH itu darahnya ditampung. Satu wadah begitu nanti dimasak dijual, itu haram. Itu haram. Walahmul khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla bihi liwaidah, dan yang dipersembahkan untuk selain Allah, itu haram.
Ini 4 ini adalah perkara yang diharamkan secara zat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika babi itu diharamkan, kita harus punya kaidah yang kita harus pahami. Punya kaidah yang harus kita pahami. Muamalah itu apabila prosesnya ada dan prosesnya menuju halal, maka halal. Tapi tidak semua proses menjadi halal gara-gara tujuannya adalah halal. Tapi jika proses ini menuju haram, maka proses ini pun adalah haram. Ada juga bentuk bantu membantu dan tolong menolong. Apabila yang dijadikan objek untuk tolong menolong adalah halal, baik, maka itu dianjurkan. Tapi jika tolong menolong adalah untuk perkara yang tidak baik, maka itu dilarang. Ada 2 kaidah ini yang kita harus pahami tentang masalah ini. Baik. Contohnya, zatnya anggur itu halal apa? Haram. Halal. Orang menanam anggur, dia hanya disuplai untuk membuat minuman keras. Kenapa Anda menanam anggur sekian luas di sini? Nah, apinya dapat ini, menang tender. Nah, aku harus siapkan setiap minggunya harus sekian ton anggur itu. Nah, kemana kau jualnya? Itu ke perusahaan miras itu. Nah, perusahaan apa? Miras. Apa hukumnya ini? Menjadi haram. Padahal dia menanam benda yang halal. Menanam bercocok tanam pun usaha yang halal. Tapi karena dia itu termasuk proses membuat yang haram, maka menjadi haram. Karena dia itu menolong usaha yang haram, membuat khamar, maka menjadi haram. Maka begitu pula kepada ternak babi ini. Karena Anda itu mensuplai peternakan babi yang itu adalah haram, maka menjadi haram. Orang menanam tembakau tidak ada peruntukan kecuali yang untuk rokok saja. Kecuali hanya untuk rokok saja. Karena rokok adalah perkara yang diharamkan, maka termasuk bentuk ta'awun. Tolong menolong untuk mengupayakan adanya perkara yang haram, maka itu haram. Kalau itu adalah dalam satu sisi bukan ta'awun tetapi ada proses menjadi atau membuat sesuatu yang haram, maka menjadi haram pula, maka tidak diperbolehkan. Ada ulama Indonesia yang berpendapat itu adalah halal, tidak apa-apa. Apa alasannya? Karena yang diharamkan oleh Allah adalah mengkonsumsi dagingnya. Jadi tidak boleh makan daging babi. Tapi kalau beternak babi boleh. Berarti mensupport, suplai makanan ternak babi juga hukumnya boleh. Tetapi ini pendapat marjuh. Pendapat ini tidak benar, tidak rojih, marjuh. Dari beberapa sisi maka lemah pendapat ini. Karena saya sebutkan ini karena ini juga pendapat yang mencuat di beberapa kalangan kaum muslimin di negeri kita ini. Ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan ada kumpulan fatwanya yang seperti itu. Disebutkan yang diharamkan adalah apa? Makan dagingnya. Dan ini pendapatnya marjuh, tidak benar. Yang benar karena Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah mengharamkan dagingnya? Di antaranya Allah Azza wa Jalla ketika mengharamkan dagingnya berarti mengharamkan pula proses-proses menuju bagaimana dimakannya daging ini. Sebagaimana Allah SWT mengharamkan zina, maka juga Allah haramkan semua proses yang menuju zina. Sehingga Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan Anda itu mendekati zina. Sehingga seluruh proses yang mengantarkan menuju zina adalah haram. Demikian wallahu taala. Ada yang lainnya? Dipersilakan. Tidak ada pertanyaan? Masya Allah. Nah, sangat bersyukur tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa a'lam.
wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.